Hai para mahasiswa UGM yang saya cintai, selamat datang pada pelatihan Public Speaking untuk mahasiswa UGM. Materi pelatihan kali ini terdiri atas 3 topik dan bersama saya kita akan belajar tentang penampilan dan sikap dalam public speaking. Kesulitan dalam melakukan public speaking atau berbicara di depan khalayak umum itu bukan menjadi persoalan Anda saja, tapi juga persoalan banyak orang. Dan harap diingat bahwa tidak ada orang yang terlahir sebagai public speaker. Semuanya melalui latihan. Pembelajaran mengenai kemampuan public speaking, peningkatan kemampuan ini penting untuk mahasiswa, juga akademisi, karena sebagai salah satu upaya untuk melancarkan tugas secara individu maupun ketika berkarya dalam tim. Sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Wulandri Astuti, saya dari Fakultas Ilmu Budaya, dan saya anggota tim di Subdit Pengembangan Karakter UGM, di tim SP2KM, PMW, dan PPSMB. Mari kita belajar tentang penampilan dan sikap dalam public speaking. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam public speaking: penampilan, tata wicara, gestur atau gerakan, senyum, kontak mata, dan kecemasan. Kita mulai dari penampilan. Dalam public speaking itu, audiens itu sebenarnya tidak diam lalu mendengarkan, memahami secara langsung apa yang disampaikan oleh pembicara. Tapi dalam benak mereka itu terjadi juga aktivitas yang lain. Salah satunya adalah memberikan penilaian terhadap pembicara. Penilaian itu melalui penampilannya, yaitu gerak tubuhnya, kemudian penampilan secara keseluruhan, gesturnya, sikapnya, attitude-nya, senyumnya, dan bagaimana pembicara itu dekat dengan audiens dengan terus melakukan kontak mata. Hal yang lain yang perlu diperhatikan dalam public speaking, kalau tadi Anda sudah belajar tentang teknik vokal, kita perlu tahu sebenarnya teknik vokal, kemudian vokal, serta penampilan itu berapa persen sih mendukung pembicara. Kualitas vokal itu sebenarnya hanya 7%. Itu kualitas vokal, bukan cara berbicaranya. Maka itu cara berbicara perlu dilatih, karena cara berbicara itu meliputi 35% dari proses public speaking sendiri. Berupa suara itu adalah ekspresinya, intonasinya, artikulasinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah popularitas dan wawasan dari pembicara tersebut. Semakin populer seseorang, semakin orang percaya bahwa dia punya wawasan yang luas, maka pembicara itu semakin dipercaya dan audiens semakin mendengarkan dan ingin terus mendengarkan sampai kemudian mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara tersebut. Nah, penampilan visual maupun fisik itu 58%. Itu berupa postur tubuh, tata rambut, tata busana, dan gestur dan sikapnya. Ingat, porsi yang terbesar adalah ada di penampilan. Untuk penampilan, tentu saja didukung dengan cara berbusana. Cara berbusana itu merupakan bentuk komunikasi yang ampuh. Kalau Anda tidak percaya, kenapa dalam kontes itu selalu ada penilaian tentang penampilan? Karena itu sangat penting. Penampilan yang baik dapat dipergunakan untuk menutupi kekurangan fisik, menampilkan kepribadian dan kualitas diri kita. Jika kita kenakan barang yang berkualitas baik, barang yang berkualitas baik bukan berarti barang bermerek ya, maka kita akan dicitrakan sebagai orang yang berkualitas baik juga. Prinsip berpakaian ada 3 hal, yaitu sederhana, serasi, dan sopan. Sederhana artinya tidak berlebihan. Anda akan menyampaikan ide, bukan untuk melakukan peragaan busana. Serasi artinya cocok, selaras, dan sepadan. Dalam berpakaian ini bisa selaras dengan bentuk tubuh, selaras dengan warna kulit, dan tentu saja harus sopan, sesuai dengan etika dan norma sosial yang berlaku. Kesan baik dan positif akan Anda dapatkan terlebih dahulu. Ingat, 7 detik pertama dalam public speaking itu adalah yang paling menentukan sampai akhir nanti pembicaraan itu didengarkan atau tidak. Kita lihat pedoman dalam berbusana, ada 2 hal yang penting juga, yaitu
kita harus mengenali kekurangan dan kelebihan tubuh kita. Dengan mengenali kekurangan dan kelebihan, maka kita mendapatkan celah untuk perbaikan. Dan itu bisa kita maksimalkan dengan berbusana yang sesuai. Dan yang kedua, nyaman. Gunakan pakaian yang paling nyaman ketika Anda menjadi public speaker. Anda perhatikan di mana tempatnya. Apakah tempatnya di lapangan terbuka? Apakah tempatnya di tempat tertutup, ber-AC atau tidak? Anda harus tahu. Karena itu disesuaikan dengan jenis kain yang Anda gunakan dan juga model pakaian yang Anda gunakan. Harus nyaman. Yang berikutnya, busana harus sesuai dengan jenis acara. Untuk acara yang sangat formal, untuk pria sebaiknya menggunakan setelan jas lengkap dengan dasi atau kemeja batik lengan panjang. Kita diuntungkan dengan menjadi warga negara Indonesia dan batik adalah busana nasional kita. Jadi batik lengan panjang itu bisa digunakan dalam acara formal, acara kondangan juga bisa, bahkan melayat menggunakan baju batik pun oke. Untuk perempuan, untuk acara yang formal, ada baiknya bisa menggunakan blazer atau batik lengan panjang atau rok batik yang formal yang menutup, yang tidak berbentuk you can see. Kemudian juga yang penting juga adalah menggunakan sepatu. Menggunakan sepatu maksudnya bukan sandal dan bukan pula yang memperlihatkan jari-jari Anda dan tumit Anda. Jadi sebaiknya gunakan sepatu tertutup untuk acara formal. Apalagi kalau Anda yang akan berbicara, karena audiens akan melihat Anda dari atas kepala sampai ujung kaki. Dalam acara resmi, Anda sebaiknya tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan. Anda tidak perlu menggunakan gelang sebanyak 8 atau 6. Anda bisa menggunakan gelang-gelang itu di acara yang lain, di pesta atau di festival. Warna yang resmi yang baik adalah perak, emas, atau hitam. Tidak disarankan Anda menggunakan aksesoris yang berwarna-warni untuk acara resmi. Tata wicara. Seseorang yang sedang berbicara itu akan tampil mewakili suasana batinnya. Jadi, apabila Anda sudah bersiap-siap untuk hari itu menyampaikan pidato, sambutan, atau menjadi public speaker, perhatikan mood Anda. Apabila Anda hadir, kemudian kondisinya sedang down, maka rehat sejenak. Take time untuk menata hati lagi, untuk menenangkan diri, karena ungkapan batin tersebut akan tercermin ketika Anda sedang berbicara. Tata krama, etika, pilihan kata, otomatis itu akan menjadi sesuai dengan suasana batin Anda. Wibawa Anda, tingkat kesiapan, rasa percaya diri Anda juga kelihatan di situ. Juga keramah tamahan, ketulusan Anda, berbicara melalui intonasi yang enak, tempo yang menyenangkan, itu akan membuat audiens senang dengan apa yang disampaikan. Perhatikan apabila Anda salah dalam menyebut nama, gelar, atau singkatan, sebaiknya memang tidak dilakukan. Tapi kalau sudah terlanjur, minta maaf dan ulangi dengan mengucapkan yang benar. Itu tidak apa-apa. Gestur. Yang dimaksud dengan gestur di sini adalah gerak tubuh atau olah tubuh. Ketika berbicara di depan umum, menguasai gestur ini menjadi sangat penting. Kapan Anda menggunakan gerakan tangan untuk berbicara? Kapan Anda berjalan dari ujung panggung ke ujung yang lain? Kapan Anda melihat mata penonton? Dan kapan pula Anda melihat langit, melihat lantai jika diperlukan dan merupakan bagian materi dari pembicaraan Anda? Sebagian orang itu akan lebih menyerap informasi dari yang dilihat, dari yang didengar. Saya ingatkan, ada suatu game di mana pembicara meminta kepada penonton untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian dia perintahkan pegang kepala Anda, tapi pembicara ini memegang pundaknya. Yang dilakukan oleh audiens, mereka memegang pundak karena mereka mencontoh apa yang dilihat, bukan yang didengar. Yang berikutnya adalah penampilan dan gerak tubuh ini sangat penting, sehingga ada sikap-sikap tertentu yang harus dilakukan. Sikap yang baik dalam berbicara adalah ramah, tidak tegang, tidak juga sendu, wajar, tenang, kemudian variatif. Anda tidak terus berbicara menggunakan intonasi yang sama. Profesional, Anda perlu juga menguasai materi dan rambu-rambu dalam berbicara. Berdiri atau duduk dengan sikap yang sopan.
Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara berdiri dan duduk yang sopan. Sikap yang tidak baik adalah mengunyah permen ketika berbicara, memasukkan tangan ke dalam sak jas celana, berkacak pinggang, atau bersilat tangan. Ini tidak baik dilakukan. Kemudian sering salah ucap, yang ini perlu latihan ya, aduh, apa itu. Nah, atau tertawa berlebihan ketika sedang berbicara. Ini bisa dilatih untuk menguranginya. Terlalu berapi-api juga kurang baik, karena itu akan membuat penonton lelah sekali. Ini kok terus-menerus dengan intonasi membakar. Cara berdiri sebaiknya menunjukkan keyakinan dan kepercayaan kita. Berdirilah dengan tegak. Jangan condong ke kiri, jangan condong ke kanan, juga jangan terlalu ke depan atau ke belakang. Badan ditopang dengan kedua kaki. Posisi tangan jangan seperti orang baris, santai aja, rileks. Cara duduk, apabila posisi Anda dalam berbicara harus duduk, misalnya dalam wawancara atau seperti yang saya lakukan, duduk tegak, tetap rileks. Boleh bersandar, tapi hati-hati jangan sampai melorot. Kakinya rapat, ya. Cara berjabat tangan. Jabat tangan secara formal itu dilakukan dengan cara berdiri. Rapatkan jari, eratkan genggaman, lakukan dengan mantap. Tunggu 1-3 detik, jangan terlalu cepat melepasnya. Dan jangan terlalu erat. Anda tidak ingin menyakiti orang yang Anda ajak bicara, tapi Anda harus menunjukkan bahwa Anda hadir di situ dan Anda menyapanya, kemudian lakukan kontak mata dengan orang yang Anda ajak jabat tangan tadi. Pastikan tangan Anda dalam kondisi bersih dan kering ya, ketika mau jabat tangan. Kemudian yang berikutnya adalah senyum. Senyum ini sangat penting. Senyum yang tidak dibuat-buat, senyum yang biasa saja. Tapi selama Anda bicara, smiling face itu lebih baik. Proporsional, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Dan melihat situasi. Kalau suasananya duka dan Anda harus memberikan ucapan bela sungkawa, jangan tertawa terbahak-bahak di situ. Berikutnya adalah kontak mata. Kontak mata ini penting. Kontak mata dilakukan dengan cara memandang audiens atau orang yang Anda ajak bicara. Kalau Anda merasa tidak nyaman, Anda bisa melihat di dahinya atau di bawah mata atau di sekitar mata kalau Anda tidak ingin melakukan kontak mata secara langsung. Dan kontak mata ini kepada audiens Anda harus melakukannya secara rata. Jangan hanya berbicara di satu sisi itu terus, sementara audiens yang lain jadi merasa terlupakan. Kemudian jangan terlalu cepat juga. Anda melihat, kalau pindah lagi, melihat pindah lagi, jangan terlalu cepat. Lakukan dengan wajar, seperti kalau Anda berbicara dengan orang. Berikutnya adalah kecemasan. Ya, kecemasan itu kondisi alami, dialami oleh semua pembicara, dan apalagi kalau berada di bawah tekanan. Kalau mulai keringat dingin, kemudian tangan kaki gemetar, denyut jantung meningkat, kalau itu terjadi sebelum ada di panggung, ada sebaiknya Anda take time, relax dulu, minum air putih, pikirkan hal yang baik, ingat-ingat materinya, bicara dengan orang-orang di situ supaya Anda merasa menjadi bagian dari acara itu. Kemudian setelah nyaman, baru mulai minta kepada panitia, sekarang waktunya saya bicara. Tidak apa-apa. Nah, bagaimana kalau demam panggung itu terjadi ketika Anda pas ada di panggung? Biasanya panitia sudah menyediakan air putih di sekitar Anda. Tidak apa-apa untuk berjalan sebentar, mengambil air putih kalau air putihnya tidak pas di depan Anda. Kalau ada di depan Anda, silakan minum dulu, audiens akan menunggu. Tidak ada audiens yang mengatakan, mas jangan minum dulu, gak ada begitu. Kemudian penyebab demam panggung itu biasanya tidak menguasai materi, keinginan berhasil yang berlebihan, kurang pengalaman dan takut gagal. Ini Anda bisa menghindari semuanya dengan kalau ada acara, persiapan dulu, kuasai materi yang ingin Anda sampaikan. Lalu ketika acara akan dimulai, Anda berkeliling, bicara dengan orang-orang, bicara dengan calon audiens Anda, sehingga Anda merasa itu adalah tempat Anda bermain. Itu adalah tempat Anda menjadi bagian dari semuanya. Anda akan nyaman di situ. Untuk mengurangi kecemasan dalam jangka pendek, Anda bisa melakukan susunan materi dan penjabarannya disusun dulu. Anda bawa kertas kecil untuk catatan, itu tidak apa-apa. Berlatih, kemudian kenali audiens, mengenal panggung,
menguasai alat presentasi itu penting. Fokus pada materi dan jangan terlalu memikirkan audiens di hadapan kita kalau memang Anda merasa Anda terlalu cemas. Dalam jangka panjang, positive thinking tentu saja, banyak membaca, banyak berlatih. Demikian para mahasiswa, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang penampilan dan sikap dalam public speaking. Selamat mencoba, mahasiswa UGM tetap bahagia.